26. Di gurun pasir tanpa batas. Aku kehilangan jiwaku, dan menemukan bunga mawar ini. 27. Aku telah melihat wajah mulia sang raja. Dia adalah mata dan matahari. 26. Di gurun pasir tanpa batas. Aku kehilangan jiwaku, dan menemukan bunga mawar ini. 27. Aku telah melihat wajah mulia sang raja. Dia adalah mata dan matahari surga. Dia adalah teman seperjalanan dan penyembuh semua makhluk. Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia menganugerahkan kebijaksanaan pada kebijaksanaan. Kemurnian pada kemurnian. Dia adalah tikar sembahyang bagi jiwa orang-orang suci. Setiap atom di tubuhku berlompatan sembari menangis dan berseru, terpujilah Tuhanku. 28. Apapun yang mereka katakan atau pikirkan. Aku tetap ada di dalam kau, karena aku adalah kau. Tak seorang pun dapat memahami hal ini. Sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri. 29. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi, yang ada di luar alam semesta ini, akan nampak pada cermin persepsimu. 30. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah kau berputus asa. Karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari keabadian. Masukilah keabadian itu, maka kau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang. Memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu, surga. Dia adalah teman seperjalanan dan penyembuh semua makhluk. Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia menganugerahkan kebijaksanaan pada kebijaksanaan, kemurnian pada kemurnian. Dia adalah tikar sembahyang bagi jiwa orang-orang suci. Setiap atom di tubuhku berlompatan sembari menangis dan berseru, terpujilah Tuhanku. 28. Apapun yang mereka katakan atau pikirkan. Aku tetap ada di dalam kau, karena aku adalah kau. Tak seorang pun dapat memahami hal ini. Sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri. 29. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi, yang ada di luar alam semesta ini, akan nampak pada cermin persepsimu. 30. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah kau berputus asa. Karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari keabadian. Masukilah keabadian itu, maka kau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang. Memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu. 31. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar. Hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. 32. Jika kau berputar mengelilingi matahari, maka kau pun akan menjadi matahari. Jika kau berputar mengelilingi seorang guru, maka kau pun akan bersatu dengannya. Kau akan menjadi sebutir permata, jika kau menari mengelilingiku. Dan kau akan berkelip seperti emas, jika kau menari mengelilinginya. 33. Kau hanya memerlukan aroma anggur, karena makrifat akan menyala dengan sendirinya dari kesunyian hatimu setelah mencium aroma anggur itu. Seperti juga nyala api akan tersilap dan berkobar dari aroma anggur. Bayangkan jika kau adalah anggur itu sendiri. 34. Sufi adalah seorang lelaki, atau seorang perempuan yang telah patah hati terhadap dunia. 35. Kekasih, beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana cara menyambutmu. Dan sulutlah obor di tanganmu agar membakar abis rumah keegoan di dalam diriku. 36. Sembunyikan rahasiaku dalam harta karun jiwamu. Sembunyikan perasaan ekstase itu dalam dirimu. Jika kau menemukan aku, maka sembunyikan aku dalam hatimu. Sadarilah kemabukan ini sebagai kebenaran mutlak. 37. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata,
Satu penglihatan tentangnya adalah suatu berkah yang tak terhingga. Setiap daun dari sebatang pohon membawa seuntai firman dari dunia yang tak terlihat. Lihatlah, tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah sebagai suatu berkah darinya. Segala sesuatu di alam ini senantiasa menari dalam harmoni, bernyanyi tanpa lidah, dan mendengar tanpa telinga. Ya, semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya. 38. Isi aku dengan anggur dari heningmu, biarkan anggur itu merendam pori-poriku. Hingga keindahan dari Yang Maha Agung akan terungkap kepadaku. Inilah arti berkah bagiku. 39. Jika kau mendefinisikan dan membatasi aku dengan berbagai konsepmu, maka kau akan kelaparan dengan dirimu sendiri. Lalu, aku pun akan jatuh ke dalam suatu kotak yang terbuat dari kata-kata. Dan kotak itu adalah peti mayatmu sendiri. 40. Aku tidak tahu siapa sebenarnya aku. Tetapi, ketika aku berjalan ke dalam diriku, maka aku pun terkejut, ternyata, aku adalah suara milikmu. Gema yang terpantul dari dinding keilahian. 41. Jati diri kita adalah cahaya. Cinta ilahi adalah matahari keagungan. Sinarnya adalah firman. Dan makhluk adalah bayang-bayangnya. 42. Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar daripada dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. 43. Ketika kami mati, jangan cari pusara kami di bumi. Tetapi, temukan di dalam hati para pecinta. 44. Ketika pikiran dilampaui, maka keindahan cinta pun datang menghampiri, berjalan dengan anggun, serta membawa secangkir anggur di tangannya. Ketika cinta dilampaui, maka Yang Maha Esa pun datang menghampiri. Ia adalah zat yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata dan hanya bisa disebut sebagai itu. 45. Setiap orang yang tinggal jauh dari sumbernya, dari jati dirinya, maka ia akan selalu rindu untuk kembali ke masa ketika ia masih dipersatukan dengannya. 46. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar abis. Dan mereka yang diberkahi Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar abis. 47. Awan-awan berada dalam keheningan meski penuh dengan berjuta kilat. Cinta akan memberi kelahiran baru bagi para filsuf berkepala batu. Jiwaku adalah ombak dalam samudera kemuliaanmu. Dan dalam keheningan, alam semesta beserta segala isinya tenggelam di dasar samudera kemuliaanmu. 48. Manusia ibarat suatu pesanggerahan. Setiap pagi selalu saja ada tamu baru yang datang, kegembiraan, kesedihan, ataupun keburukan, lalu kesadaran sesaat datang sebagai seorang tamu yang tak diduga. Sambut dan hibur mereka semua, sekalipun mereka semua hanya membawa duka cita. Sambut dan hibur mereka semua, sekalipun mereka semua dengan kasar menyapu dan mengosongkan isi rumahmu. Perlakukan setiap tamu dengan hormat, sebab mereka semua mungkin adalah para utusan Tuhan yang akan mengisi rumahmu dengan beberapa kesenangan baru. Jika kau bertemu dengan pikiran yang gelap atau kedengkian atau beberapa prasangka yang memalukan, maka tertawalah bersama mereka dan undanglah mereka masuk ke dalam rumahmu. Berterima kasihlah untuk setiap tamu yang datang ke rumahmu, sebab mereka telah dikirim olehnya sebagai pemandumu. 49. Saat kau datang ke dunia ini, suatu tangga telah ditempatkan di depanmu, dan tangga itu akan mengantarmu kepadanya. Dari bumi ini, kau pun naik menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan kau pun naik menjadi hewan. Setelah itu kau pun naik menjadi manusia, makhluk yang mewarisi pengetahuan melalui akal dan iman. Lihatlah, tubuhmu merupakan turunan dari debu, tetapi bagaimana bisa tubuhmu menjadi begitu sempurna? Lalu, mengapa kau takut dengan kematian? Ketika kau berhasil melampaui bentuk manusia ini, maka tak diragukan lagi kau akan menjadi malaikat dan membumbung melampaui lapisan-lapisan langit tertinggi. Tetapi, janganlah berhenti di sana, bahkan badan surgawimu itu akan tetap tumbuh menjadi tua. Lampaui lagi surga itu dan melompatlah ke dalam samudera kesadaran yang maha luas. Biarkan dirimu yang bagaikan setetes air itu menjelma 100 samudera. Tetapi,
Jangan berpikir bahwa hanya setetes air itulah yang telah menjelma samudera, sebab samudera juga telah menjadi setetes air. 50. Set. Diamlah. Dengarkan suara dalam dirimu. Ingatlah firman pertamanya, kita melampaui setiap kata. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen dan share ya.